Halo, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum modul ketiga dengan judul pembuat BJT. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya John Kitri Senturi dan rekan sekelompok saya yaitu David Sinaga. Oke, kita sudah tahu bahwa pada pembuat BJT terdapat komponen transistor, di mana komponen transistor terdiri atas 3 konfigurasi yaitu common emitter, common base, dan common collector. Oke, pada layar kita sudah melihat bahwa terdapat rangkaian yang dirangkai sesuai dengan gambar 1 pada modul, dan kita atur generatornya dengan dimana frekuensinya 10 kHz dengan satuannya kHz dan amplitudo 10 mVp, satuannya mVp. Oke, setelah itu kita buka osiloskopnya dan kita bisa buat mode osiloskopnya menjadi B/A. Kita bisa atur gelombangnya dengan menggunakan scale. Kita ubah scale-nya sesuai keinginan kita, dan scale B juga bisa kita ubah. Oke, kita ubah dan kita bisa lihat bahwa channel bawah tegangan output lebih kecil daripada tegangan input, sehingga dapat dikatakan bahwa rangkaian pada rangkaian gambar 1 ini tidak terjadi penguatan. Oke, kita lanjut ke Y/T. Pada Y/T kita bisa atur scale-nya lagi untuk mendapatkan gelombang yang kita inginkan. Oke. Ini scale channel A bisa juga kita ubah, dan kita lihat bahwa pada osiloskop menampilkan bahwa gelombang tegangan input dan tegangan output terjadi pemotongan, sehingga bisa kita katakan terjadi terdistorsi pada rangkaian ini, sehingga pada rangkaian ini terjadi penguatan dan gelombang tegangan input dan outputnya terjadi terdistorsi. Oke, kita close. Sebelumnya kita run dulu untuk gelombang untuk mode osiloskop B/A nya. Tadi mode osiloskop Y/T dulu, ke Y/T, dan kita stop dan terjadi, dan kita tambahkan X posisinya. Inilah, kita lihat bahwa sudah terjadi, dan kita ini menunjukkan bahwa terdistorsi. Dan pada mode osiloskop B/A kita runkan lagi, kita ubah scale-nya tadi agar seperti sinyal yang kita buat tadi, dan kita lihat bahwa tegangan output lebih kecil daripada tegangan input, dan ini menyebabkan rangkaian ini tidak terjadi penguatan. Oke, kita close, kita stopkan dulu, itu close osiloskop dan generatornya. Kita lanjut ke rangkaian kedua. Kita lihat pada rangkaian kedua. Pada rangkaian kedua terdapat penambahan resistor pada kaki emitor dengan kapasitor biphase seperti yang ditunjukkan pada layar. Oke, kita atur dari generatornya menjadi 10, dan kita buat menjadi 10 dengan satuan kHz dan amplitude 10 dengan mVp. Dan kita lihat osiloskopnya dengan kita run dulu. Oke, kita buat jadi B/A dan kita atur sedemikian rupa untuk mendapatkan sinyal yang kita inginkan, tegangan yang kita inginkan. Oke, kita lihat bahwa tegangan input lebih besar daripada tegangan output, sehingga bisa kita katakan bahwa pada rangkaian ini tidak terjadi penguatan. Oke, dan lupa untuk men-set juga pada osiloskop AC dan AC untuk rangkaian kedua. Oke, kita ubah bentuk mode osiloskop menjadi Y/T. Dan pada Y/T kita ganti scale untuk channel A agar sesuai yang kita inginkan, dan scale channel B kita juga bisa ubah.
Oke, pada rangkaian kedua itu bisa simpulkan bahwa terjadi terdistorsi karena terjadi pemotongan antara tegangan input dan tegangan output, sehingga dan keterangan tadi ya sudah terlihat. Oke, kita close dan kita akan lanjut ke desain ketiga. Oke, pada desain ketiga, pada rangkaian ketiga yang telah disusun berdasarkan gambar ketiga modul, kita bisa mensetkan daripada generator yaitu menjadi 10 kHz dan amplitudenya menjadi 10 mVp. Oke, setelah itu kita klik oscilloscope-nya dan kita atur seperti rangkaian kedua tadi, dan kita atur sedemikian rupa untuk mendapatkan sinyal yang kita mau atau gelombang kita mau. Dan kita lihat bahwa daripada tegangan output lebih kecil daripada tegangan input, sehingga dapat dikatakan bahwa rangkaian ini tidak terjadi penguatan. Dan pada mode sebelumnya kita run dulu apakah memang terbukti tidak terjadi penguatan. Ya, tegangan output lebih kecil daripada tegangan input. Ini tegangan output dan ini tegangan input. Setelah itu kita lanjut ke Y per T. Nah, Y per T bisa kita ubah agar sesuai dengan gelombang yang kita inginkan. Oke, kita bisa lihat bahwa pada oscilloscope terjadi terdistorsi karena kedua gelombang tegangan input dan tegangan output terjadi perpotongan, sehingga dapat simpulkan pada tegangan ini tidak terjadi, pada rangkaian ini tidak terjadi penguatan dan tidak terjadi dan terjadi terdistorsi. Oke, kita lanjut, kita stopkan dan kita close. Lanjut ke desain keempat, dan kita lihat bahwa terjadi ada sumber arus pada emiternya. Oke, kita lihat dan kita set generatornya dan kita set menjadi 20 amplitudenya dan frekuensinya menjadi 10 kHz dan amplitudenya menjadi mVp. Oke, setelah itu kita klik oscilloscope dan kita klik B per A. Setelah itu kita runkan dan kita atur scale-nya untuk A agar membentuk tegangan input dan output, dan terlihat bahwa tegangan input lebih besar daripada tegangan output lebih besar daripada tegangan input. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian ini terjadi penguatan. Dan kita ubah modenya jadi Y per T dan kita atur lagi scale-nya agar sesuai dengan gelombang yang kita inginkan. Oke, kita sudah lihat, kita stop dulu dan kita lihat bahwa pada gelombang tegangan input dan gelombang tegangan output terjadi perpotongan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian ini terjadi terdistorsi. Bisa membuat bahwa tidak lebih sulit terjadi terdistorsi tapi pada komponen sebelumnya lebih sulit terjadi terdistorsi. Oke, kita lanjut ke ini kita close dulu dan kita close lagi generatornya. Kita lanjut ke desain kelima dan kita lihat bahwa kita set dulu untuk generatornya dan kita set frekuensinya menjadi 10 dan satuannya itu kHz dan amplitudenya menjadi 20 dan satuannya menjadi mVp. Di situ kita klik oscilloscope-nya dan kita lihat terang dulu. Setelah itu kita buat modenya menjadi B per A dan kita atur scale dari channel A-nya agar sesuai dengan kita inginkan, agar terjadi tegangan input dan tegangan output. Kita lihat. Oke. Dari rangkaian ini sudah terlihat bahwa tegangan output lebih besar daripada tegangan input, sehingga dapat dikatakan bahwa pada rangkaian ini terjadi penguatan. Dan kita klik lagi Y per T. Sebelum kita merangkai dari B per A harus kita set dulu DC dan DC.
pada channel A kita set DC dan channel B kita set DC. Oke, kita buat mode osiloskop YT dan terjadi untuk pembuktian terdistorsi, dan kita lihat kita bisa menentukan scale A nya, scale A nya kita lihat, dan scale B nya bisa kita atur. Kita bisa juga mengklik reverse untuk memperjelas. Oke, kita lihat dan kita stop, kita tambahkan expose nya. Oke, dari sini bisa kita lihat bahwa rangkaian ini bisa terjadi terdistorsi karena terjadi perpotongan antara kedua gelombang tegangan input dan tegangan output. Oke, kita lanjut lagi ke desain ke-6, desain ke-7 maksudnya. Oke, desain ke-7 kita set generatornya langsung. Oke, ternyata generatornya dari sini, dan kita tarik dan kita atur frekuensinya menjadi 10 dan satuan menjadi kilohertz, dan amplitudenya yaitu 10 dan satuannya menjadi MVP. Oke, setelah itu kita klik osiloskopnya dan kita akan mencari tahu bentuk gelombangnya. Kita klik B per A dan kita atur. Ternyata tidak ada yang bisa dibentuk, dan kita pilih Y per T. Sebelumnya kita sudah atur AC nya dan AC nya. Oh, ternyata tadi kita belum startnya, kita start dulu ya, situ kita klik B per A, ternyata sama saja tidak ada hasilnya. Kita klik Y per T lagi, dan ini bisa kita atur sedemikian rupa agar sesuai dengan gelombang yang kita inginkan. Oke, kita bisa lihat bahwa pada rangkaian ini juga terjadi terdistorsi, dan kita atur juga amplitudenya agar ya, ini juga mempengaruhinya bahwa pada gelombang ini terjadi terdistorsi. Oke, saya close lagi, kita berhentikan. Habis itu kita close. Kita lanjut ke desain ke-8 atau gambar ke-8 pada modul. Oke, pada rangkaian 8 ini yaitu rangkaian pengukuran resistansi input common emitter. Oke, itu terjadi penambahan juga pada bagian sini, yaitu resistor variabel, dan kita juga akan melihat pengaruhnya terhadap tegangan input. Oke, kita atur dulu. Kita atur frekuensinya menjadi 10 kHz dan amplitudenya menjadi 10 MVP. Setelah itu kita geser ini agar menjadi nampak. Oke, ini osiloskopnya. Oke, kita buat dia menjadi bentuk B per A, dan kita lihat itu kita start, dan kita lihat kita karena tidak bisa, kita bentukin ke Y per T, dan ini kita atur sedemikian rupa skalanya sehingga sesuai dengan gelombang yang kita inginkan. Oke, inilah dia, dan dia juga terdistorsi. Kita lihat gelombangnya, kita stop kan, dan kita tambahkan eksposisinya. Oke, ini juga bisa kita tambahkan pada ini. Oke, inilah dia, kita rangkan. Terlihat bahwa dia terdistorsi. Bisa juga kita tambahkan amplitudenya dan akan semakin jelas terdistorsinya ya. Ini dia. Oke, kita lanjut ke rangkaian kita stopkan dulu. Kita lanjut ke rangkaian ke-9. Rangkaian 9. Oke, 9. Kita lihat bahwa ini adalah rangkaian pengukuran resistansi output common emitter, di mana resistor variabelnya yaitu kita bisa lihat bahwa
ini kita ganti menjadi 1 kilo. Oke, kita oke kan. Setelah itu kita akan melihatnya. Setelah itu kita set generatornya menjadi 10 kHz dan amplitudenya menjadi 10 mVp. Setelah itu kita geser ini agar lebih rapi dan kita klik ini. Setelah itu kita bikin mode oscilloscope-nya menjadi B per A. Jadi jadi Y per T. Setelah itu kita startkan. Oke. Inilah yang terjadi, bahwa ini menyebabkan dimana resistansinya mempengaruhi pada tegangan inputnya. Itulah yang terdapat pada rangkaian yang ke-9. Oke, kita stopkan. Kita lanjut ke rangkaian yang ke-10. Oke, pada rangkaian yang ke-10 ini adalah merupakan rangkaian common base. Kita sudah masuk pada rangkaian common base. Setelah itu pada rangkaian ini terdapat juga yang merupakan potentiometer. Oke, kita geser juga generatornya. Yaitu frekuensinya 10 kHz dan amplitudenya 20 mVp. Di situ kita klik oscilloscope-nya. Oke, kita klik B per A dan kita set menjadi DC pada channel A DC dan channel B DC. Setelah itu kita run dan terlihat bahwa tegangan output ini merupakan tegangan yang lebih besar daripada tegangan input, sehingga dapat dikatakan bahwa pada rangkaian ini terjadi penguatan. Oke, kita klik lagi mode oscilloscope-nya. Oke, kita atur lagi scale untuk channel A nya untuk mendapatkan gelombang yang kita harapkan. Dan pada gelombang ini terjadi terdistorsi. Dan kita bisa juga, agar lebih jelas terdistorsinya, kita bisa juga menambahkan ini. Dan terlihat jika kita menambahkannya, gelombangnya akan semakin besar dan akan makin jelas terlihat terdistorsinya. Dan jika kita buat dia kecil, maka akan susah melihat dia terdistorsi. Itulah arti daripada amplitudenya. Oke, kita close, kita lanjut ke rangkaian ke-11. Oke, kita lanjut pada rangkaian yang ke-11 ini, bahwa terdapat arus daripada 0,5 mA. Oke, kita klik ikon ini untuk mendapatkan tampilan terbaik. Oke, sekali lagi kita klik. Oke, ini 0,5 mA arusnya, dan kita set daripada generatornya, dan kita lihat frekuensinya kita atur menjadi sedemikian rupa, frekuensinya 10 kHz dan amplitudenya 10 mVp. Habis itu kita klik oscilloscope-nya dan kita buat modenya menjadi Y per T. Setelah itu kita atur sedemikian rupa. Oke. Dan kita lihat bahwa setelah itu kita run programnya, multisimnya. Setelah itu kita bisa lihat dengan jelas bahwa gelombang tegangan ini merupakan terdistorsi. Setelah itu kita close. Hal itu terdistorsi karena ada terdapat tegangan input dan tegangan outputnya terpotong. Oke, kita close. Kita lanjut ke desain yang ke-12. Kita close dulu ini. Oke, kita masuk ke desain 12. Pada desain yang ke-12 ini terdapat resistansi input 10 ohm. Dan kita set dari generator, yaitu kita buat 10 kHz dan amplitudenya 20 mVp. Setelah itu kita klik oscilloscope dan kita pilih mode YT. Setelah itu kita run. Itu kita atur sedemikian rupa.
Oke. Dan kita lihat bahwa pada osiloskop ini terdistorsi karena terjadi perpotongan antara tegangan gelombang, tegangan input dan tegangan output. Setelah itu kita close, kita masuk ke desain yang ke-13. Pada rangkaian yang ke-13 ini, yaitu rangkaian ke-13 ini merupakan rangkaian pengukuran resistansi output common emitter, di mana ini merupakan resistor variabelnya dengan besar 1 kilo ohm. Dan bisa kita klik ini, ikon ini untuk perjelasnya. Oke, kita atur generatornya, dan generatornya ini kita buat menjadi 10 Hz 10 kHz dan satuannya kilohertz, amplitudenya 10 mVp. Oke, kita geser ini. Setelah itu kita buat osiloskopnya kita atur, dan kita buat YT, kita atur jadi DC juga, kita atur jadi DC. Setelah itu terlihat bahwa ini adalah gelombang daripada rangkaian ini. Bisa kita atur dulu agar menjadi lebih nampak. Setelah itu ini kita atur. Oke, tambahkan amplitudenya agar semakin jelas. Oke, pada amplitudo 48 mVp kita bisa menyimpulkan bahwa pada rangkaian ini terjadi terdistorsi. Oke, itulah daripada rangkaian. Oke, pada rangkaian ke-12 dan rangkaian ke-13 sama-sama terjadi terdistorsi antara resistansi output dan resistansi input. Oke, kita lanjut lagi, kita close, kita masuk ke desain ke-14. Oke, kita lihat lagi pada rangkaian yang ke-14, yaitu rangkaian yang merupakan rangkaian common collector, di mana terdapat potensiometer pada ini. Dan kita lihat lagi pada rangkaian kalau input disambung ke base dan emitter itu disambung ke output. Sekarang kita lihat juga pengaturan pada generator. Oke, ini kita atur jadi 10 kHz dan amplitude 20 mVp, dan kita klik osiloskop. Setelah itu untuk melihat daripada sinyalnya kita klik B per A. Setelah itu kita run. Oke, terdapat bahwa sinyal daripada kita kecilkan dulu. Kita stopkan. Bahwa terlihat bahwa tegangan input lebih besar daripada tegangan output, sehingga bisa dibilang ini merupakan bukan penguatan. Kita lanjut ke Y per T. Setelah itu kita run, dan bisa kita atur sedemikian rupa untuk mendapatkan gelombang yang kita harapkan. Oke. Dan ini bisa kita dapat. Kita bisa lihat bahwa pada osiloskop terdapat bahwa ini merupakan pada rangkaian ini terjadi terdistorsi. Oke, kita stopkan. Setelah itu kita close. Kita masuk ke desain ke-15. Kita lanjut ke desain ke-15 ini, di mana kita lihat bahwa terdapat resistor variabel yang bernilai 1 kilo ohm, dan ini merupakan rangkaian pengukuran resistansi input common collector. Oke, kita set langsung, kita buat
generatornya yaitu 10 kHz dan amplitudenya 20 mVp. Setelah itu kita klik osiloskopnya. Setelah itu kita buat dia dalam bentuk B per A, dan modenya B per A, dan kita set juga mode dari channel A DC, channel B juga DC. Setelah itu kita run, dan apa yang terjadi? Dan ini yang terjadi, bahwa terlihat bahwa dengan output lebih besar dari dengan input, sehingga dapat dikatakan bahwa rangkaian ini merupakan terjadi penguatan. Dan kita klik Y per T, mode Y per T untuk osiloskopnya, dan kita lihat ini bisa kita atur untuk mendapatkan gelombang yang kita harapkan. Oke, kita lihat, kita buat reverse untuk penampakannya. Oke, ini dia, terlihat bahwa pada rangkaian ini terjadi terdistorsi karena terjadi perpotongan antara tegangan input dan tegangan output. Oke, kita stopkan dulu, atau kita agar semakin jelas. Ini terlihat dengan menggunakan amplitudo agar lebih jelas lagi, kita bisa menambah. Oke, agar terlihat lebih jelas. Oke, kita lanjut ke desain yang ke-16. Rangkaian yang ke-16 dan yang terakhir ini itu dirangkai berdasarkan pada gambar ke-16. Oke, yang ada pada modul. Oke, untuk itu pada rangkaian ini terdapat resistor variabel yang berukuran 1 kilo ohm. Oke, setelah itu kita juga memiliki rangkaian ini, kita telah melihat bahwa terdapat resistor variabel dengan ukuran 1 kilo ohm, dan kita lihat bahwa pada rangkaian ini kita klik ikon ini untuk memperjelas. Oke, kita klik ini. Setelah itu kita atur frekuensinya 10 kHz, amplitudenya 20 mVp, dan setelah itu kita buka osiloskopnya. Setelah kita buka, kita buat dalam bentuk AC dan AC, kita set jadi YT. Setelah itu kita runkan, dan kita lihat bahwa pada rangkaian ini merupakan rangkaian terdistorsi. Kita lihat lebih jelas karena pada rangkaian ini terjadi perpotongan antara tegangan output dan tegangan input. Setelah itu kita lihat dulu juga pada mode osiloskop B per A nya, dan kita atur sedemikian rupa. Oke, kita runkan, dan kita lihat bahwa pada rangkaian ini dengan output lebih besar dari dengan input, sehingga dapat dikatakan bahwa pada rangkaian ini terjadi penguatan. Dan rangkaian ini merupakan rangkaian pengukuran resistansi output common collector. Oke, kita matikan dari programnya. Oke, setelah berakhirnya rangkaian ini, maka dapat disimpulkan dari semua rangkaian yang telah kita simulasikan bahwa dapat disimpulkan penguatan tegangan konfigurasi kolektor adalah 1. Distorsi juga adalah gangguan pada output yang disebabkan oleh keterbatasan sistem. Dan distorsi itu bisa kita lihat pada osiloskop, bahwa kalau tegangan input dan outputnya terpotong, maka itu dapat dibilang distorsi. Dan dengan menggunakan amplitudo, kita bisa memperbesar daripada gelombang input dan output, gelombang tegangan input dan tegangan output, sehingga kita bisa lebih jelas melihat apakah rangkaian tersebut bisa terjadi terdistorsi atau tidak. Demikian presentasi simulasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.